Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan implementasi budaya kerja 5R di Kedai Kopi X di Kota Bandung. Presentasi ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi. Kelompok kami terdiri dari Lutfia Rahma A, Dimas Bawijoy Nugroho untuk saya sendiri, Latif Rizky Mulyana, dan Susha Cesariani. Untuk yang pertama, pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Menurut Kemenaker nomor 463/MEN/1993. Sedangkan menurut Widodo, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi ketiga ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang ada di dalam tempat kerja, baik orang di dalam tempat kerja tersebut atau lingkungannya. Berikutnya adalah konsep Kaizen dan 5R atau 5S. Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang terhadap konsep Continuous Incremental Improvement. Kai berarti perubahan dan Zen berarti baik. Kaizen berarti penyempurnaan yang berkesinambungan yang melibatkan setiap orang. Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Fokus dari Kaizen adalah menghilangkan waste, meningkatkan produktivitas, dan mencapai perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan yang ditargetkan dan proses suatu organisasi. Standarisasi tempat kerja dalam Kaizen dikenal dengan istilah 5S yang meliputi sort, set in order, standardize, dan sustain, yang kemudian berkembang dengan penambahan satu elemen lagi, yaitu keselamatan kerja atau safety. Sehingga konsep Kaizen ini adalah konsep di mana konsep yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan atau improvement di dalam suatu organisasi atau tempat kerja. Selanjutnya konsep 5S atau 5R. 5S atau Seiri, Seiten, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke adalah sebuah pendekatan dalam mengatur lingkungan kerja yang pada intinya berusaha mengeliminasi waste sehingga tercipta lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Dalam penerapannya di Indonesia, budaya kerja 5S telah diadopsi dan diterjemahkan melalui budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Kelima fase dari 5R ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam penerapannya harus dimulai dengan secara berurutan, mulai dari ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Ringkas adalah suatu kegiatan untuk menyortir atau memilah barang atau dokumen yang ingin dirapikan sesuai dengan jenis atau tipe dari masing-masing barang. Selanjutnya dilakukan rapi. Rapi adalah kegiatan untuk merapikan barang atau dokumen yang sudah disortir tadi sesuai dengan fungsi, tujuan, atau sesuai dengan tipe dari barang atau dokumen. Selanjutnya setelah itu bersih. Bersih adalah kegiatan untuk membersihkan lingkungan atau barang atau dokumen.
Setelah dilakukan 3 fase tadi, selanjutnya adalah rawat. Rawat adalah bagaimana cara agar penerapan 3 fase tadi bisa terlaksana dengan baik. Setelah itu bisa berlanjut ke fase rajin. Rajin adalah fase di mana membangun kesadaran dari pribadi masing-masing dari karyawan atau pegawai untuk melaksanakan ringkas terapi resik rawat tadi tanpa adanya paksaan, sehingga murni dari kesadaran diri masing-masing. Baik, untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Ica. Yang selanjutnya ada metode dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi lapangan serta wawancara. Sedangkan untuk teknik analisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif naratif. Objek pada penelitian ini adalah evaluasi penerapan 5R di lingkungan kerja kedai kopi X yang berlokasi di daerah Bandung, Jawa Barat. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 supervisor, 1 orang PIC, dan 1 orang barista di kedai kopi X. Permasalahan yang dihadapi di kedai kopi X adalah kurangnya penerapan 5R pada lingkungan kedai kopi, sehingga perlu dilakukan penelitian penerapan 5R untuk memenuhi kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kedai kopi X. Lanjut. Selanjutnya ada penerapan 5R. Pertama, ada ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dengan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Berikut serangkaian kegiatan dari penerapan ringkas di kedai kopi X. Dengan memberikan label-label pada botol, kontainer, dan gelas ukur. Selanjutnya, yang kedua ada rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Berikut adalah serangkaian penerapan rapi di kedai kopi X. Penerapan rapi dengan menata layout area preparasi dan area gudang. Selanjutnya, mengenai resik, rawat, dan rajin akan dijelaskan oleh Lutfia. Berikut adalah penerapan resik di kedai kopi X. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu, kotoran, dan bau. Hasil penerapan resik di kedai kopi X adalah sebagai berikut yang dapat dilihat di gambar. Salah satunya adalah alat dan sabun kebersihan yang memadai. Alat-alat kebersihan ini dapat membantu para barista dalam membersihkan area kerja dan lingkungan sekitar kedai. Selain itu, ada juga kegiatan dalam menulis catatan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di kedai kopi X. Catatan ini nantinya akan dibuat standarisasi pada langkah penerapan rawat. Berikutnya adalah penerapan rawat. Boleh lanjut? Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, resik sebelumnya dengan membakukannya atau standarisasi dalam tertulis. Hasil penerapan rawat yaitu standarisasi yang dilakukan dengan menuangkan langkah-langkah 3R dalam suatu catatan tertulis seperti yang dicantumkan pada resik yang sebelumnya. Salah satunya
adalah kita membuat form checklist yang dapat membantu para barista dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kebersihan yang ada di lingkungan. Contoh form checklistnya adalah sebagai berikut. Boleh lanjut. Nah, ini ada yang daily, weekly, dan satu lagi ada yang monthly. Kalau untuk daily itu kegiatannya lebih ke perawatan peralatan yang biasanya dipakai setiap hari, seperti misalkannya mesin kopi, lalu alat pemanas air, lemari es atau freezer, dan lain-lainnya. Lalu kemudian yang weekly, kalau untuk weekly itu kegiatannya lebih ke perawatan peralatan yang nggak perlu setiap hari dibersihkan, kayak misalkannya ada peralatan mesin kopi yang namanya alat penyaring kopi. Nah, itu biasanya dibersihkan oleh zat kimia gitu. Lalu kemudian ada kegiatan membersihkan jendela dari dalam dan lainnya. Kemudian ada juga kegiatan yang monthly, yaitu yang bisa dilakukan setiap per bulannya. Kegiatannya diantaranya adalah mengecek kualitas dari aset-aset yang ada, khususnya seperti kursi, meja, dan lain-lain, apakah ada kerusakan atau tidak. Bila misalkannya ada kerusakan, barista wajib melaporkan hal tersebut ke penanggung jawab store tersebut. Lalu nanti permasalahannya akan diteruskan ke supervisor. Lalu setelah langkah-langkah kebersihan distandarisasi atau dibuatkan SOP, maka pihak perusahaan perlu mengkomunikasikan mengenai 5R yang dapat diterapkan di kedai kopi ini kepada para barista. Bentuk komunikasi yang dapat dijalin adalah berupa training pekerja. Boleh lanjut. Lalu kemudian rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi pengurus untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin berarti pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, meskipun hal tersebut sulit, seperti yang dikatakan Dimas tadi. Jadi kalau misalkannya rajin ini lebih ke kesadaran diri masing-masing. Dan rajin ini juga menandakan adanya perkembangan dalam kebiasaan positif di tempat kerja. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam penerapan rajin ini adalah adanya komitmen bersama. Maksudnya dari komitmen bersama adalah kita bisa menjalin suatu kesepakatan agar kebersihan di lingkungan kerja tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Jadi nggak hanya satu orang, tapi kebersihan itu tanggung jawab bersama. Lalu adanya teladan dari atasan. Teladan dari atasan ini adalah contohnya atasan memberi contoh atau selalu membersihkan lingkungan kerja juga. Hal ini dapat berpengaruh ke motivasi karyawan-karyawannya. Jadi karyawan-karyawannya juga semangat gitu untuk menerapkan 5R ini. Lalu terjalinnya komunikasi di lingkungan kerja, yaitu contohnya dari satu karyawan ke karyawan lain dapat saling mengingatkan soal penerapan 5R ini. Jadi agar tetap berjalan gitu terus-menerus penerapan 5R-nya. Lalu berikutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Latif. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan budaya kerja 5R di kedai Kopi X, yaitu yang pertama adalah ditemukan bahwa kendala penerapan kegiatan kebersihan di kedai Kopi X adalah belum adanya standarisasi atau aturan tertulis. Maka dalam penelitian ini bisa didapatkan beberapa poin penting dengan dibuatkan suatu form checklist jangka waktu yaitu daily, weekly, dan monthly.
yang nantinya dapat mendukung penerapan 5R di kedai kopi X agar lebih terstruktur dan disiplin bagi para karyawannya. Yang kedua adalah dengan penerapan 5R dapat dibuktikan bahwa lingkungan kerja kedai kopi X mengalami perkembangan dan perbedaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga langkah dan konsep 5R dapat digunakan sebagai metode penciptaan suasana lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman. Jadi suasana lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman itu bukan untuk pekerjanya saja, tetapi untuk para customer-nya juga. Lanjut. Lalu selain itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kegiatan ini. Yang pertama yaitu faktor pendukung kegiatan kebersihan di kedai kopi X, yaitu adanya alat kebersihan yang memadai dan area lingkungan kerja yang tidak terlalu luas, sehingga para karyawan barista tidak mudah lelah dalam membersihkan area lingkungan kerja dan lebih mudah dipantau. Kedua, faktor penghambat dari jalannya kegiatan kebersihan ini adalah kurangnya pengawasan dan dukungan dari atasan, serta kesadaran diri barista itu sendiri. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pada diri barista dan ketidakdisiplinan terhadap penerapan budaya 5R di kedai kopi X. Penelitian ini terinspirasi dari secangkir kopi, bahwa dia tidak pernah dusta atas nama rasa. Kopi punya cerita, hitam tak selalu kotor, pahit tak selalu sedih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.